Halo guys, kembali lagi di channel saya Putu Melana. Oke, langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membersihkan PC secara deep cleaning yang sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah dibersihkan atau dibongkar sama sekali. Alat-alat yang diperlukan kali ini untuk membersihkan PC yang pertama yaitu kita memerlukan obeng, kuas, air duster atau peniup debu, penyedot debu, tisu, kain, atau lap, kontak cleaner, atau thinner, thermal paste jika ingin mengganti thermal. Saya dulu bertanya-tanya kepada diri sendiri setelah merakit PC, kapan saya harus membersihkan PC. Baru-baru ini saya mendapatkan jawabannya, yaitu selama debu sudah kelihatan tebal atau menempel di PC kita, sebisa mungkin harus dibersihkan. Selain untuk menjaga kebersihan PC, membersihkan PC juga bisa mengurangi kasus overheat yang terjadi pada PC karena sirkulasi udara yang terhambat oleh debu. Selain itu, debu-debu yang ada di PC juga bisa membuat short circuit pada motherboard CPU atau VGA yang terjadi baru-baru ini kepada VGA teman saya. PC yang dia miliki mempunyai kasus no display. Ketika dibuka PC-nya, debu sudah sangat tebal. Kesimpulan saya mengatakan kalau PC VGA-nya short karena debu. Ternyata benar saja. Setelah saya bongkar dan saya bersihkan VGA-nya, dan setelah dipasang kembali, PC-nya berjalan dengan normal. Karena itu kita perlu membersihkan PC kita secara rutin. Setidaknya ketika kita lihat sudah banyak debu di bagian luar, kita lap dengan kain atau kuasi debunya supaya tidak masuk ke bagian dalam dari PC kita. Oke, langsung saja mari kita mulai deep cleaning PC-nya. Dan saya akan berikan tips-tips yang mungkin bisa sangat membantu saat membersihkan PC. Oke, pertama kita bawa PC kita ke ruangan yang terbuka supaya tidak membuat polusi udara dalam ruangan. Jadi ini dia kondisi debu PC saya saat ini. Debunya sudah sangat tebal. Sebelum kita mulai membersihkan, jangan lupa melindungi diri sendiri dengan menggunakan alat pengaman seperti masker, Google, selop tangan, dan lain-lain. Setelah itu kita buka PC kita untuk memudahkan pembersihan. Oke, tips pertama yang saya berikan di sini yaitu setelah kita buka PC-nya, sebelum kita mulai deep cleaning atau membongkar apapun dari PC, alangkah baiknya jika kalian orang awam ataupun orang expert sekalipun memfoto secara detail, secara jelas apa isi di dalam CPU, supaya nanti ketika kita memasangkan kembali, kita tidak akan lupa atau tidak bingung di mana posisi dari bagian-bagian tersebut, terutama di bagian jumper. Ketika kita memasang jumper, itu berpengaruh kepada tombol power atau tombol reset pada PC kita, dan juga slot USB dan lain-lain. Itu kadang rumit untuk memasangnya. Walaupun expert sekalipun, alangkah baiknya kita foto dulu karena akan repot jika kita lupa posisi dari masing-masing jumper tersebut. Kita harus membuka manual book lagi atau searching di Google, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, itu dia tips pertama. Oke, apakah kita perlu melepas semua komponen PC kita untuk membersihkannya? Tidak bisakah kita hanya membersihkan bagian luarnya saja? Oke, itu pertanyaan yang sekilas terlintas di pikiran saya. Sebenarnya kita bisa untuk membersihkan bagian luarnya saja. Cukup disemprotkan dengan air duster atau dilap dengan tisu, sudah bisa bersih. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk deep cleaning PC, membersihkannya secara mendalam, bahkan sampai mengganti thermal paste dari VGA ataupun CPU itu sendiri. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Setelah difoto secara detail, kita bersihkan dulu bagian luar PC kita dengan cara menyemprotkan air duster. Di sini saya menyedotnya dengan fungsi vakum dari air duster yang saya punya. Video review air dusternya bisa kalian lihat di pojok sini. Sekarang kita mulai membersihkan dari kipas-kipas CPU-nya. Kita buka bagian depan dari casing CPU-nya, lalu kita bersihkan bagian depan casingnya dulu. Lalu kita kuasi, lalu dilap untuk finishing. Lanjut kita lepas kipas-kipas CPU-nya. Bersihkan dulu dust filter yang berada di atas casing CPU-nya, lalu kita semprotkan udara untuk menghilangkan debu yang melekat pada kipas. Oke, ternyata air dasar kalengnya baru digunakan untuk menyemprot satu kipas sudah dingin ya, karena tekanan udara langsung melemah. Kita lanjutkan dengan yang elektrik. Lanjut.
Setelah itu kita kuasi kipasnya. Untuk sisa debu yang masih melekat, lalu kita lap dengan kain. Setelah membersihkan kipas-kipas, kita lepas komponen mulai dari yang besar-besar dulu seperti SSD, RAM, VGA, dan hard disk. Lalu kita lepas semua kabel-kabel yang menghalangi. Setelah itu kita bersihkan casing dan kabel-kabel yang ada di belakang casing terlebih dahulu sebelum kita membersihkan komponen utama PC kita. Karena komponen utama nanti memerlukan perhatian lebih khusus dan harus lebih berhati-hati. Oke, sekarang kita beralih bagian lain dari PC kita. Pertama kita bersihkan HDD, RAM, dan SSD terlebih dahulu. Kita lap-lap saja bagian luarnya karena debu tidak begitu tebal di komponen ini. Setelah itu kita akan membersihkan VGA. Oke, kita buka casing VGA terlebih dahulu. Lalu kita membersihkan bagian kipas dari VGA-nya. Caranya sama dengan membersihkan bagian kipas CPU. Lalu kita bersihkan bagian atas heatsink-nya. Oke, air dasar kaleng saya di sini sudah benar-benar habis ya. Kita lanjutkan dengan yang elektrik. Nah, di sini kita akan membersihkan thermal paste yang menempel di VGA-nya. Nah, di sini kita akan memerlukan semprotan kontak cleaner ini. Semprotan ini sangat aman untuk elektronik, tidak menghantarkan listrik sama sekali. Bahkan jika PC kalian dalam keadaan hidup, disemprotkan dengan kontak cleaner ini masih sangat aman. Kita semprot sekali lagi dengan air duster, atau kita tiup bersamaan seperti ini. Jangan lap bagian prosesor dari VGA ini, karena bagian ini sangat rawan. Jadi kita gunakan angin saja. Lalu kita aplikasikan thermal paste. Di sini saya menggunakan thermal paste yang balsaman atau yang oles. Kita aplikasikan sedikit saja, jangan banyak-banyak, supaya tidak melumer ke bagian luar dari VGA. Setelah itu kita pasang kembali semua komponen VGA. Sekarang kita buka motherboardnya. Kita sisihkan dulu ini. Lalu kita buka power supply dan bersihkan bagian power supply dan bagian bawah power supply-nya. Lalu kita bersihkan bagian dalam casing PC ini. Kita semprotkan air duster dan kita kuasi debunya, lalu dilap sedikit. Setelah itu kita pasang kembali power supply dan rapikan sedikit kabel-kabel yang melentang. Selanjutnya kita bersihkan motherboard. Oke, kita semprotkan dengan air duster dulu di bagian luarnya. Di sini kita tidak mengelap atau kuasi motherboardnya karena ada banyak bagian komponen kecil yang bisa terlepas ketika dilap. Selanjutnya kita ke inti dari inti, core of the core, yaitu prosesor dari CPU kita. Kita lepas kipas dari prosesor. Kita lepas kipas dengan cara memutar 4 titik pengunci kipas prosesor ini, lalu menekan pinnya dari bawah dan menariknya ke atas. Thermal paste prosesor ini sudah sangat kering, lumayan kering ya. Jadi benar-benar sudah harus diganti. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti membersihkan VGA. Kita bersihkan thermal paste dari prosesor. Setelah itu kita aplikasikan thermal paste yang baru ke prosesor. Lalu kita pasang kembali prosesor dan kipasnya dengan menekan dan memutar keempat pin kipas dan memasang power kipasnya ke motherboard. Oke, semua bagian sudah dibersihkan. Sekarang kita akan memasang semua kabel-kabel dan merakit kembali PC ini.
Jika kalian bingung pada pemasangan kabel, kalian bisa lihat kembali foto yang telah kalian ambil sebelum membongkar PC secara detail tadi. Wah, cuacanya sangat tidak mendukung guys. Kita harus pindah karena hujan. Oke, kita lanjutkan. Selesai sudah kita membersihkan PC ini. Sekarang mari kita pasang kembali kabel monitor dan lain-lain. Lalu kita tes PC ini apakah berjalan dengan normal. Oke, sudah berjalan dengan normal. Kita cek smart monitornya apakah suhu dari PC ini aman. Oke, suhu CPU, VGA, dan SSD aman. Baik, sekian video tutorial dari saya secara deep cleaning membersihkan PC. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar dan akan saya jawab sebisa mungkin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih.